Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bersama berkumpul dalam majelis untuk sama-sama berbicara tentang ilmu. Pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab Al-Ibana wal Ifadah. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang kitab Al-Ibana wal Ifadah yang merupakan karangan dari As-Sayyid Abdurrahman ibni Abdullah ibni Al-Qadir As-Saqluf, yang mana beliau adalah salah satu guru besar Universitas Ahqaf di Tarim, Yaman, yang semoga kita bisa mengambil manfaat dari ilmu ini, yaitu ilmu tentang haid, istihadah, dan nifas. Langsung saja kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Beliau musannif mengawali kitab ini dengan bacaan basmalah, karena beliau mengamalkan sebuah hadis yang berkata, kullu amrin dzibalin la yubtada'u fihi bi bismillah fahuwa abtarun. Setiap perkara yang bagus yang tidak dimulai dengan basmalah maka menjadi tidak sempurna, maka menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka karena hadis tersebut, beliau memulai kitab ini dengan bacaan basmalah. Kemudian beliau membaca Alhamdulillah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau meniru Al-Quran yang awal suratnya dimulai dengan Alhamdulillah. Ucapan Alhamdulillah ini adalah merupakan sesuatu yang diajarkan Allah, yang menjadi firman Allah kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam itu berada di surga, Nabi Adam dikaruniai banyak sekali kenikmatan, sehingga beliau bingung, bagaimana aku berterima kasih kepada Allah, bagaimana aku mengungkap syukurku kepada Allah. Bingung, saking bingungnya, dalam kegalauan tersebut Allah memberi beliau wahyu bahwa cara berterima kasih kepada Allah adalah mengucapkan Alhamdulillah, yang mana kita tiru sampai hari ini. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita mengucapkan Alhamdulillah. Maka ucapan Alhamdulillah harus kita syukuri juga, karena kita sudah diajari Allah caranya bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah, salah satunya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, yaitu dengan pujian atas nikmat-nikmat Allah dan anugerah-anugerah Allah kepada kita semua. Kita diberi anugerah kesehatan, diberi anugerah waktu luang, diberi anugerah mau untuk mengaji. Itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Selanjutnya, musannif menyusul dengan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad dan kepada para keluarganya Nabi Muhammad, karena semua ilmu syariat yang datangnya dari Allah itu tidak mungkin langsung sampai kepada kita kecuali harus melewati Nabi Muhammad, yaitu dengan jalan wahyu. Maka setiap kita membaca sebuah ilmu, kita mendapatkan semua ilmu itu pasti sarananya datang dari Nabi Muhammad. Maka kita juga harus berterima kasih kepada Nabi dengan membaca sholawat seperti yang dilakukan oleh
musannif ketika memulai mengawali kitab Al-Ibana wal Ifadhah. Amma ba'du, faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Setelah membaca basmalah, hamdalah dan sholawat, musannif langsung menyebutkan satu hadis, yaitu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Hadis ini namanya adalah hujjah. Apa? Namanya adalah hujjah. Apa hujjah itu? Hujjah itu adalah sesuatu yang apabila disampaikan, maka seseorang akan meyakini kebenaran perkataan tersebut. Jadi Nabi dulu, semua Nabi selalu bersifatan yang namanya fatonah, ya kan? Cerdas. Setiap ucapannya itu adalah hujjah. Setiap ucapannya itu adalah sesuatu yang pasti benar. Sing apabila orang-orang yang didakwai Nabi itu pasti percaya, pasti ngandel. Maka ketika Nabi itu dakwah, mengeluarkan hujjah-hujjahnya, orang kafir yang tidak mau itu yaj'aluna asabi'ahum, menutup telinganya dengan jari-jarinya. Kenapa? Karena kalau telinganya terbuka, orang kafir mendengarkan hujjahnya Nabi pasti iman. Pasti iman. Karena hujjah itu adalah sesuatu yang apabila didengarkan, dimasukkan ke dalam otaknya manusia, pasti diterima kebenarannya. Hadis ini sebagai hujjah bahwa orang itu kalau mau masuk surga harus mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu hukumnya adalah fardu. Maka ketika kita di dunia berdasarkan hadis ini kemudian kita mencari ilmu, yang mana ilmu itu fardu, kita bisa punya hujjah kepada Allah nanti untuk dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena kita taat pada perintahnya Allah, yaitu yang berupa thalabul ilmi. Sebaliknya, hadis ini, hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin ini bisa menjadi hujjahnya Allah untuk memasukkan seseorang ke dalam neraka jika orang itu tidak mau menuntut ilmu. Karena dia tidak mau melakukan kewajiban yang berupa thalabul ilmi, maka dia melakukan sesuatu yang haram. Dia menentang perintahnya Allah, dan itu bisa menjadi penyebab dia untuk dimasukkan Allah ke dalam neraka. Kalau dia tanya, kenapa saya dimasukkan neraka ya Allah? Loh, karena kamu tidak mau menuntut ilmu. Fal hadisu yufidu wujuba ta'allumil ilmi. Wa minal ilmi al wajib alal mar'ati an tata'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadati. Hadis ini memberi faedah tentang wajibnya untuk menuntut ilmu. Hadis ini mempunyai faedah tentang wajibnya menuntut ilmu. Di situ ada kata ta'allum, ta'allumul ilmi. Ta'allum dalam ilmu shorof mempunyai faedah takalluf. Takalluf artinya adalah berusaha. Ketika seseorang itu ingin memahami agama, ingin memahami ilmu agama, maka dia harus ta'allum yang mempunyai faedah takalluf. Apa? Harus berproses sedikit demi sedikit. Dari yang dasar sedikit demi sedikit naik sampai ke puncaknya ilmu. Dari kitab-kitab yang kecil-kecil, dari mulai jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 sampai kepada kitab-kitab yang besar. Bukan hanya di situ, tapi orang kalau ingin ilmu agamanya itu mendarah daging, dia harus dengan puasa, Senin Kemis, sholat malam, sholat duha, sholat sunnah, sehingga ta'allumul ilminya itu bisa mendarah daging. Dan tidak ada yang instan. Tidak bisa kita ikut seminar sehari terus pintar.
pasti lupa, tidak akan lama ilmunya karena dia mendapatkannya secara Tapi kalau ilmu itu dia dapat tahun demi tahun, hari demi hari dengan proses yang pelan-pelan tapi pasti, maka ilmu itu akan merasuk dan mendarah daging sehingga dia menjadi seorang muslim atau muslimah yang berilmu, agama yang kuat dan tidak mudah tergoyahkan. Salah satunya yang wajib dipelajari oleh seorang wanita adalah mempelajari tentang ilmu haid, nifas, dan istihadhah. Kenapa kok penting bagi seorang wanita untuk mempelajari tentang ilmu haid, nifas, dan istihadhah? Karena wanita mengalami itu, ya kan? Ilmu itu banyak. Ya kan? Kalau kalau seluruh hidup kita diwajibkan untuk mempelajari semua ilmu tidak akan cukup karena ilmu yang terlalu banyak, umur kita sedikit, otak kita kecil. Maka ilmu apa yang harus kita cari? Ilmu apa yang harus kita pelajari yang kalau tidak kita pelajari kita akan dosa? Yaitu ilmu-ilmu yang kita butuhkan setiap hari. Contoh, setiap hari kita sholat, maka kita wajib tahu ilmu tentang sholat. Setiap hari, setiap puasa, bulan Ramadan kita puasa, maka kita harus tahu ilmu tentang puasa. Begitu juga setiap wanita mengalami siklus darah setiap bulan, maka dia harus menguasai ilmu tentang haid, nifas, dan istihadhah. Tidak boleh tidak. Ilmu tentang haid, nifas, dan istihadhah ini merupakan ilmu yang jarang dipelajari secara detail. Kenapa? Karena malu. Mungkin dianggap ilmu yang privat, ilmu yang terlalu pribadi. Jadi banyak kajian-kajian yang malu untuk mengangkat tema-tema seperti ini. Sehingga banyak sekali wanita yang salah kaprah menghukumi darah. Kalau haid 18 hari, maka yang tidak sholat berarti cuma 3 hari. Yang 15 hari haid semua. Padahal tidak seperti itu. Bisa jadi haidnya 2 hari, bisa jadi 1 hari, bisa jadi 5 hari. Sesuai dengan keadaan wanita tersebut. Yang itu bisa kita ketahui kalau kita belajar ilmu tentang haid, nifas, dan istihadhah. Fa in kana zawjuha aliman lazimahu ta'limuha wa illa falaha al-khuruju li su'alil ulama bal yajibu 'alaiha al-khuruju li su'alil ulama wa yahrumu 'ala zawji ayyamna'aha illa ayyas'alahu wa yukhbiruha. Apabila seorang wanita itu mempunyai suami yang suami itu menguasai ilmu tentang haid dan nifas, maka bagi seorang suami wajib mengajari perempuan tersebut tentang ilmu haid dan nifas. Kenapa? Karena suaminya bisa. Apabila suaminya nggak bisa, jadi dia dalam keadaan sudah menikah, belum pernah belajar, tapi suaminya nggak bisa ngajari. Maka dia, sang perempuan ini boleh keluar rumah untuk bertanya tentang hukum haid dan nifas dan istihadhah. Bukan hanya boleh dalam tataran ilmu fikih, tetapi wajib. Kalau dia, waduh darahku kok gini, aku gak pernah darah yang seperti ini. Darahku mandek-mandek. 5 hari terus keluar lagi, berhenti 7 hari terus berhenti 5 hari. Ini gimana permasalahan darahku? Dia tanya kepada suaminya. Suaminya bilang, gak tahu. Aku laki-laki mana pernah belajar haid. Maka bagi seorang istri wajib untuk keluar rumah bertanya tentang hukumnya haid dan nifas tersebut. Dan suaminya tidak boleh melarang, gak boleh, jangan keluar. Tapi dia gak bisa ngajari.
Atau dia kalau tidak memperbolehkan istrinya keluar, dia yang keluar dan menanyakan hal itu kepada orang yang ahli, kemudian menjelaskan kepada istri, boleh kalau seperti itu. Tapi kita rata-rata mengalami haid itu dalam usia sebelum menikah, ya kan? Kita sejak masih remaja, belum pada usia menikah, tapi kita sudah haid, nggak bisa jaga suami, ya kan? Maka sampean harus mempunyai semangat untuk mempelajari itu sendiri sehingga bisa menghukumi darah kita secara benar sesuai syariat tanpa ragu dan tanpa rasa bingung. Karena mempelajari ilmu yang kita alami seperti ilmu haid, nifas dan istihadah itu hukumnya adalah wajib. Summa inna ta'alluma hadhil ahkam yu'addu minal fiqhil ladhi huwa min alamati iradatillahi bi'abdihil khaira haitsu ja'a anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kemudian sesungguhnya ketika kita mempelajari ilmu tentang haid dan nifas itu termasuk dalam bagian kita mempelajari ilmu fikih. Ilmu fikih itu apa ya? Ilmu tentang pengetahuan agama. Sedangkan di dalam sebuah hadis diterangkan bahwa kalau ada orang yang mempelajari ilmu fikih, ada orang yang mempelajari ilmu agama, maka dia adalah orang-orang yang diharapkan Allah menjadi orang yang baik. Jadi kalau kita mengukur, kita ingin mengukur orang-orang seperti apa yang ditakdirkan Allah untuk menjadi orang yang baik, yang diinginkan Allah menjadi orang yang baik, yaitu orang-orang yang mempelajari tentang ilmu fikih atau ilmu tentang pemahaman agama. Seperti hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan dia menjadi orang yang baik, barang siapa orang yang ingin Allah berikan untuknya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Sampai harus bersyukur ketika kita semua menjadi seorang santri yang insya Allah pendidikannya yang lebih banyak adalah pendidikan agama. Maka insya Allah kita adalah orang-orang yang diharapkan oleh Allah sebagai menjadi orang yang baik. Wa musahamatan fi nashril ilmi al-wajib wa tablighid da'wati a'datu hadhihi durus al-fiqhiyah fi ahkamil haidi wan nifasi wal istihadah. Sebagai kontribusi menyebarkan ilmu yang wajib dan mendakwakan ilmu, maka aku mengarang kitab tentang haid, nifas dan istihadah. Aku siapa? Aku musannif. Nah, karena musannif itu ingin ikut serta untuk menyebarkan ilmu dan memberikan dakwah tentang ilmu, maka beliau mengarang sebuah kitab yang berisi pembahasan tentang haid dan nifas dan istihadah yang hukumnya itu wajib untuk kita pelajari. Waqad jama'tu hadhihi ar-risalah min kutubi a'immatina asy-Syafi'iyyah ridwanullahi 'alaihim. Wa aktsaruha mustafadun min risalati syekhina al-'allama Muhammad ibni Ali al-Khatib hafizallahu wa matta'a bihi fi khairin wa afiyah wallati fatahat mughlaqa masailil haidhi. Kemudian aku mengumpulkan risalah dari kitab-kitab imam-imam mazhab Syafi'i yang mana kebanyakan aku ambil dari risalahnya Syekh Allama Muhammad ibni Ali al-Khatib. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa ilmu tentang haid, nifas dan istihadah itu merupakan ilmu yang sangat kompleks, merupakan ilmu yang sangat rumit, yang mana
ilmu itu ketika ditulis oleh ulama-ulama salaf itu sampai pembahasan haid, nifas dan istihadah saja itu sampai di satu kitab yang sangat tebal. Sedangkan ketika kita mempelajari sejarah pada zamannya Imam Syafi'i dulu, ketika ulama mengarang kitab itu mesti tebal-tebal. Sampean kalau pernah dengar karangannya Imam Syafi'i itu 4 jilid asalnya, tapi sekarang kalau dicetak menjadi 20 jilid. Kemudian ada Mukhtasar Muzani, itu juga tebal. Kemudian ke zaman itu tadi pada masa abad kedua itu masih sangat semangatnya untuk membaca itu sangat tinggi. Maka kitab itu tebal karena masih tahun setelah 2 Hijriah, berarti pada masa sahabat. Kemudian setelah abad keempat ini terjadi penurunan semangat untuk membaca. Maka kemudian kitab-kitab tersebut menjadi semakin tipis, diringkas menjadi mukhtasar, diringkas terus yang aslinya tebal-tebal akhirnya diringkas menjadi kitab-kitab yang lebih tipis. Bahkan dari kitab-kitab yang tebal itu kemudian masih diringkas lagi menjadi sebuah kitab yang kecil yang namanya adalah risalah seperti Al-Ibanah wal Ifadhah ini. Ini adalah mengambil poin-poin penting dari kitab-kitab yang tebal. Karena melihat semangat orang-orang yang mencari ilmu pada abad ini itu sukanya yang mudah, sukanya yang praktis. Karena kalau kamu dikasih yang tebal-tebal, yang berjus-jus, ya itu pasti nggak ada yang baca. Mending lihat TikTok yang menyenangkan. Maka dari itu ulama itu terus berpikir, bagaimana caranya supaya tidak pupus semangatnya belajar thalabatul ilmi pada zaman ini. Maka beliau menyesuaikan kitab-kitab yang tebal itu diringkas sampai menjadi kecil sehingga para pencari ilmu menjadi semakin mudah, sehingga lahirlah kitab Al-Ibanah wal Ifadhah ini dengan harapan wanita tidak lagi malas belajar tentang ilmu haid, istihadah dan nifas. Itu juga, maka itu adalah tugasnya seorang ahli ilmi dan orang pendakwah agar ilmu itu terus ada, tidak sampai putus di kita, tapi nanti putus terus sampai anak-anak kita mau belajar, sampai cucu-cucu kita mau belajar. Itu kita harus terus berinovasi. Sampai kita harus seperti ini, sampai kita harus ada ngaji daring, ya kan? Ngaji daring dan lain sebagainya. Itu untuk memudahkan orang-orang yang tidak bisa keluar rumah, orang-orang yang misalnya sudah tidak mondok tapi ingin muthala'ah lagi. Maka kita memudahkan, membuat ngaji secara online, secara daring dan lain sebagainya. Waqad qassamtu hadhihi durusa ila samaniyati durusin kal'ati. Kemudian untuk memudahkan lagi beliau membagi-bagi pembahasan ini menjadi 8 tema sebagaimana tema yang akan kita pelajari mendatang. Jadi dibagi-bagi, nggak terus habis bilang haid terus mau di tengah-tengahnya ada penjelasan istihadah misalnya. Enggak, akan dibagi sesuai dengan tema-tema tersendiri sehingga orang itu menjadi mudah, sehingga pemahamannya itu menjadi gampang. Ad-darsul awal muqaddimatun 'amma haula tima'il kharijati minal farji. Nanti di bab pertama adalah pandangan umum tentang darah yang keluar dari farji seorang perempuan. Jadi bab pertama nanti secara umum akan ditulis sebuah pandangan umum. Apa sih darah perempuan itu apa aja? Kemudian ad-darsus tsani sinnul haidi wa sifatihi wa alwanihi wa muddatihi. Pada bab kedua nanti akan
menjelaskan tentang umurnya haid, sifatnya haid, warna darah haid, dan masa haid. Jadi pelajaran yang kedua nanti setelah kita tahu apa sih pandangan umum tentang darah wanita, nanti yang kedua akan dikasih tahu sifat-sifatnya, warna-warnanya, masanya berapa. Itu adalah di dalam bab yang kedua. Bab yang ketiga akan menjelaskan tentang ad-darsus sali at-tuhru minal haidhi wan nifasi. Pada bab yang ketiga nanti akan menjelaskan tentang suci dari haid dan nifas. Bagaimana sih suci dari haid dan nifas itu? Kapan sih wanita dihukumi suci dari nifas, haid dan nifas itu? Dan seterusnya. Ad-darsul rabi' fin nifasi wa muddatihi wa ma yata'allaqu bihi min ahkam. Nanti bab keempat akan menjelaskan tentang nifas, masa nifas, dan sesuatu yang berhubungan dengan nifas dari beberapa hukum. Nanti nifas itu apa? Kemudian masanya nifas itu berapa, dan hukum-hukum bagi wanita yang nifas itu seperti apa? Itu adalah bab keempat. Ad-darsul khamis fima yahrumu fil haidhi wan nifasi. Di bab kelima adalah tentang sesuatu yang haram ketika wanita mengalami haid dan nifas. Itu sangat penting ya. Jadi kita tidak sampai ketika kita keluar darah haid kita melakukan sesuatu yang diharamkan. Maka di bab 5 nanti kita akan diterangkan apa saja yang diharamkan bagi wanita yang sedang mengalami haid dan nifas. Ad-darsus sadis at-ta'rif bil mustahadati wa ma yalzamuha. Pelajaran keenam yaitu tentang pengertian istihadhah dan apa yang wajib bagi orang yang sedang mengalami istihadhah. Apa sih istihadhah itu? Kemudian hukumnya orang yang sedang istihadhah itu harus bagaimana? Ya kan? Apa yang berkaitan dengan istihadhah nanti ada di bab 6. Ad-darsus sabi', pelajaran ketujuh al-mustahadhatu fil haidhi, yaitu menjelaskan tentang istihadhah di dalam haid. Di haid yang berapa hari yang nanti itu ada istihadhahnya? Haid yang gimana yang nanti yang dihukumi istihadhah? Itu adalah nanti di bab ketujuh. Ad-darsus samin al-mustahadhatu fin nifas. Kemudian pelajaran yang ke-8 adalah menjelaskan tentang istihadhah di dalam nifas. Jadi istihadhah itu mungkin terjadi ketika masa haid, ketika kita mengalami masa-masa haid, atau ketika nifas. Jadi berarti mungkin menyela-nyelai nifas atau terjadi setelah nifas. Kalau mustahadhah fil haid berarti mungkin menyela-nyelai haid atau terjadi setelah haid. Wa as'alullah ta'ala ay yaj'ala hadzal amal khalisan liwajhihil karim wa arju wa amalu mimman ittala alaihi fara'a fihi khata'an ay yunabbihani alaihi wa jazallahu khairal jaza. Kemudian aku meminta Allah untuk menjadikan amalanku menulis ilmu ini sebagai sesuatu yang murni karena Allah. Bukan karena ingin terkenal, bukan karena ingin menunjukkan sesuatu kepada orang lain, bukan karena materi dan lain sebagainya, tapi hanya karena Allah, kata musannif. Dan aku mengharapkan bagi orang yang melihat kesalahan di dalam kitab ini untuk mengingatkanku. Jadi karena musannif kitab ini masih hidup, maka beliau menginginkan jika ada dari kita, dari para pencari ilmu yang menemukan kesalahan di dalam kitab ini, untuk mengingatkan dengan baik. Mungkin dari email beliau, ya kan? Tidak usah misalnya kita mengkritik kitab ini, kemudian kita viralkan, kita tulis status, kok begini kitabnya. Kita jelek-jelekan, tapi kita tidak ada maksud baik untuk mengingatkan. Yang benar kan? Kita mengingatkan musannif dengan menghubungi
beliau, bukan dengan mencaci maki dan lain sebagainya. Wa jazallahu khairal jaza, dan semoga Allah memberikan sebaik-baiknya balasan. Wa qad ana awanu syuru'i fil maqsud bi'aunil malikil ma'bud fa ila darsil awal. Maka sudah tersampaikanlah semua yang ingin disampaikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lanjutkan kepada bab yang pertama. Ad-darsul awal. Muqaddimatun 'ammatun haula dima'il kharijati minal farji. Pembahasan yang pertama yaitu pandangan umum tentang darah yang keluar dari farji seorang wanita. Dalam bab ini sampai akan diberi pandangan umum, dirangsang alam bawah sadar kita tentang pengetahuan ini sebelum untuk masuk ke dalam penjelasan yang lebih mendetail. Jadi dikasih kisi-kisi dulu. Kayak gini biar kami itu nyaut di otak, kemudian ketika nanti dikasih pembahasan yang lebih detail itu menjadi lebih paham. Ad-damul khariju min farjil mar'ati imma ayyakuna haidhan aw nifasan aw istihadatan wala rabi'alaha. Walikullim min hadhihi ad-dima'i ta'rifun yatamayyazu bihi an ghairihi wa sawfa nubayyinuha insyaallah ta'ala. Darah yang keluar dari vagina seorang wanita itu ada kalanya dihukumi haid atau nifas atau istihadah. Jadi wanita ketika mengeluarkan darah, kalau tidak dihukumi haid maka dihukumi nifas. Kalau tidak dihukumi nifas juga maka dihukumi istihadah. Jadi tidak bisa dihukumi dua, misalnya haid dan istihadah, nggak bisa. Memenuhi nggak syaratnya haid? Oh, tidak. Memenuhi nggak syaratnya nifas? Oh, tidak. Maka berarti istihadah. Memenuhi syaratnya nifas nggak? Enggak. Memenuhi syaratnya istihadah nggak? Bukan. Berarti darah haid. Jadi di antara tiga itu maka tidak ada yang keempat. Di antara tiga darah ini akan ada pengertian yang membedakan salah satunya dengan yang lainnya, yang akan kita jelaskan insya Allah pada bab-bab setelah ini. Yang mana pengertian tentang haid, nifas, dan istihadah akan dibahas satu persatu sehingga kita bisa membedakan. Karena ketika nanti kita sudah masuk di dalam bab pengertian haid, nifas, dan istihadah itu sangat berbeda sekali. Sehingga kalau kita paham, kita gampang nanti akan membedakan. Tidak akan lagi menjadi bingung. Kenapa? Karena kita sudah paham apa pengertiannya haid, apa pengertiannya istihadah, apa pengertiannya nifas. Yang karena sangat berbeda, maka ketika nanti dijelaskan kita menjadi tahu. Awalan al-haidu. Yang pertama yang akan dijelaskan adalah tentang haid. Ta'riful haidi. Damul haidi syar'an huwa damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihhati min ghairi sababin fi awqatin ma'lumatin. Pengertian haid yaitu pengertian haid secara syariat yaitu darah alami yang keluar dari pangkal rahim seorang wanita dalam keadaan sehat tanpa sebab tertentu dan keluar di waktu-waktu yang ditentukan. Jadi darah haid itu darah, ya kan? Darah yang keluar dari rahimnya seorang wanita. Dari rahim bagian mana? Dari aqsa rahmin, yaitu yang paling jauh dari kemaluan, dari vagina ya. Jadi kalau berarti yang paling atas. Kalau kita sifati berarti keluarnya adalah
bagian rahim yang paling atas, yang paling jauh dari vagina. Dalam keadaan sehat. Jadi wanita ini mengeluarkan darah ini dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakit, bukan karena suatu penyakit. Lah biasanya wanita yang mengeluarkan darah karena penyakit itu nanti ketika dilihat pasti akan mengalami siklus yang tidak normal. Biasanya darah-darah yang keluar karena sakit itu akan mengalami siklus-siklus yang tidak normal. Maka itu bukan haid. Tanpa sebab dan di waktu-waktu tertentu. Kapan waktunya nanti akan ada babnya tersendiri. Ya kan? Yang penting kita tahu bahwa darah haid itu apa? Darah alami yang keluar dari pangkal rahim seorang wanita dalam keadaan sehat tanpa sebab di waktu-waktu tertentu. Jadi haid itu merupakan tanda bahwa seorang wanita itu dalam keadaan sehat. Tidak haid sama sekali, kita pasti ke rumah sakit, ya kan? Tidak haid sekali, kemudian mengalami ya pasti kalau seorang wanita tidak mengeluarkan darah haid itu pasti ada yang tidak beres. Nanti badannya sakit semua, nanti mengalami hal-hal yang tidak nyaman, nggak enak. Sudah nggak haid 3 tahun misalnya, pasti kita akan pergi ke rumah sakit. Begitu juga kalau darah itu keluar terus-menerus. Itu berarti darah itu keluar juga tidak dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan normal. Maka kita juga perlu ke rumah sakit. Lah, kalau darah itu normal, merupakan darah perwatakan seorang wanita yang terjadi dalam keadaan sehat, itulah darah haid. Al-haidu fi syar'i yatadammanu fi ta'rifihi arba'ata asya. Haid di dalam syariat itu, di dalam definisinya mengandung 4 komponen perkara. Jadi di dalam syariat, pandangan syariat tentang darah haid ini mengandung 4 komponen perkara. Yang pertama, annahu damu jibillatin, ay taqtadihi at-tiba'us salima. Yang pertama, darah haid itu merupakan darah perwatakan. Nek ono wong wedok berarti mesti mengalami haid. Itu adalah sesuatu yang alami seperti tubuh kita membutuhkan sebuah siklus untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam tubuh kita. Itu merupakan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah untuk dialami setiap wanita. Itu maksudnya damu jibillah. Damu jibillah itu maksudnya itu adalah darah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dialami oleh seorang wanita. Dalam keadaan sehat. Jadi kalau wanita itu normal, wanita pada umumnya itu pasti mengalami yang namanya haid. Saniyan annahu yakhruju min aqsa rahimil mar'ati wal aqsa huwal ab'ad. Kemudian yang kedua, darah haid itu keluarnya adalah dari pangkal rahim seorang wanita. Apa pangkal itu? Pangkal itu adalah yang paling atas atau yang paling jauh dari vagina. Jadi kalau sampean ingin sebagai pengetahuan bahwa darah haid itu asalnya dari mana sih? Kita ingin tahu ya. Darah haid itu asalnya adalah dari pangkal rahim kita. Tapi kan kita nggak bisa ya. Kita nggak bisa tahu ini keluarnya dari mana. Maka kita nanti menghukumnya pakai auqat, pakai muddah, pakai waktu-waktunya. Karena kita nggak bisa tahu darah ini keluar dari mana. Ini mensifati seperti ini. Kenapa? Karena darah haidnya wanita yang sehat itu keluarnya dari pangkal rahim seorang wanita. Salisan annahu yakhruju ala sabilis shihha min ghairi sababin bi khilafi damin nifasi wal istihadha.
Komponen yang ketiga, adanya darah haid ini keluar dalam keadaan sehat tanpa sebab tertentu. Berbeda dengan nifas dan istihadah. Kalau nifas ada sebabnya apa? Melahirkan. Kalau istihadah ada sebabnya apa? Sakit atau kelainan, suatu kelainan. Nah, jadi untuk menandai wanita itu sehat atau enggak, kita ingin tahu reproduksinya sehat atau enggak. Itu adalah dilihat dari siklus haidnya. Kalau siklusnya bagus, teratur, tidak ada mundur-mundur, tidak ada terlambat-terlambat setiap bulannya, itu berarti sehat. Tapi kalau seorang wanita itu siklusnya itu kacau, kadang terlambat jauh, kadang keluarnya kebanyakan terlalu lama, itu berarti ada gaya hidupnya yang tidak sehat. Entah dari makanan, entah dari kurang bergerak atau terlalu banyak bergerak, sehingga membuat darahnya keluar dari batas normal. Salisan, rabi'an, anna lahu awqatan mahsusatan, falahu aqallu, walahu aktsaru, walahu ghalibun kama sayati insyaallah. Yang keempat, darah haid itu mempunyai waktu-waktu yang tertentu. Jadi sifatnya tadi adalah darah alami, keluar dalam keadaan sehat, keluarnya dari pangkal rahim, yang terakhir dalam waktu-waktu yang tertentu. Nah, dari ini kita menghukuminya nanti. Lamanya berapa, berhenti berapa, keluar lagi berapa, itu kita nanti bisa membedakan. Darah ini adalah darah apa? Kita identifikasi darah ini sebagai darah haid, darah nifas atau istihadah adalah dari masa keluarnya darah tersebut. Darah haid ini mempunyai masa minimal. Minimalnya berapa? Mempunyai masa maksimal. Maksimalnya berapa? Juga punya masa yang standar umumnya ini berapa? Ada. Yang mana akan kita bahas di bab yang akan datang insyaallah. Al-aslu fil haidhi. Al-aslu fil haidhi qauluhu ta'ala. Al-aslu, kalau kamu belajar bahasa Arab, al-aslu itu artinya banyak banget. Bisa artinya asal, bisa artinya orang tua, ya kan? Kalau al-aslu di sini artinya adalah dalil. Apa dalil haid yang ada di dalam agama kita? Dalilnya dari mana? Ada tak dalilnya? Ada. Al-aslu fil haidhi qauluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi dalilnya haid itu disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi bukan kita mengarang sendiri atau ulama mengarang sendiri, tapi ada dalilnya. Dalilnya ada di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat wa yas'alunaka 'anil mahid al-ayah. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan para sahabat bertanya kepadamu tentang haid. Wa yas'alunaka, kanya ini menghitopi Nabi. Allah memberikan wahyu kepada Nabi. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan para sahabat bertanya kepadamu tentang haid. Wahai Muhammad, para sahabat bertanya kepada kamu, apa sih haid itu? Kemudian Allah melanjutkan, qul huwa adza, katakan Muhammad bahwa haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhhurn. Maka jauhilah wanita di tempat dan waktunya haid, dan jangan mendekatinya sampai dia suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, dan apabila dia suci, maka datangilah dia di tempat yang diperintahkan oleh Allah. Fa'idha tatahharna artinya adalah suci. Suci itu, suci maksudnya bukan hanya berhenti saja. Suci maksudnya adalah
darahnya berhenti, dia juga sudah mandi besar. Sehingga sudah bisa seperti hukumnya orang yang suci kembali. Jadi kalau kita sudah bersih dari haid, tapi kita belum mandi, kita masih nggak boleh sholat, ya kan? Kita masih nggak boleh pegang mushaf, kita masih nggak boleh berhubungan badan dengan suami. Dari 10 hal yang diharamkan dilakukan oleh orang yang haid, hanya 2 yang boleh dilakukan ketika dia belum mandi besar, yaitu puasa dan tolak. Jadi kalau ada syariat orang yang sudah berhenti darahnya tapi dia belum mandi di malam hari, itu kita boleh berniat berpuasa. Mandinya nanti ketika akan menjalankan sholat subuh, itu tidak apa-apa. Jadi tapi selain itu semua larangan harus kita gugurkan. Walaupun kita sudah berhenti darahnya, kita bisa gugurkan larangan itu dengan mandi besar, mandi jinabah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang taubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Fa fi hadhil ayah bayyanallahu ta'ala hukmal haid wa akhbarana awalan bi najasati damil haid biqauli ta'ala qul huwa adza. Pada ayat ini Allah menjelaskan hukumnya haid. Kemudian Allah memberitahukan bahwa darah haid itu hukumnya najis lewat dahulunya beliau qul huwa adza. Darah haid itu najis, darah haid itu kotor. Summa amaral azwaja ayya'tazilun nisa'a fil haid ayya'tazilu mubasyaratan nisa'i fima baina surrati warrukbati. Kemudian Allah memerintahkan para suami untuk menjauhi istrinya yang sedang haid, yaitu bukan berarti menjauhi yang ekstrim ya, bukan berarti menjauhi itu diusir, bukan. Tapi maksudnya menjauhi adalah menjauhi menyentuh perempuan di area antara pusar dan lutut. Jadi kalau kita sedang haid itu ketika seorang wanita sedang haid, suaminya tidak boleh bersenang-senang dengan sesuatu yang berada di antara pusar dan lutut. Luar biasa ulama kita. Di situ Allah berfirman wa ya'tazilun nisa'a fil mahid. Kemudian diartikan, diambil hukumnya. Maksudnya yang tidak boleh adalah mubasyarah bainas surrati war rukbati. Dari wa ya'tazilun nisa'a fil mahid itu bukan berarti diusir, bukan berarti dikucilkan, buatan. Tapi diambil hukum tidak boleh mubasyarah bainas surra war rukbati, tidak boleh bersenang-senang dengan sesuatu di antara pusar dan dengkul. Ada apa? Ada paha, ada perut bagian bawah, itu juga tidak boleh. Maka harus kita pakai baju yang sopan ketika sedang haid. Tidak boleh memakai baju yang minim-minim di hadapan suami ketika sedang haid. Walaisal muradu bi'tizalin nisa an-nahjuruha fil mat'am wal mashrab wal maskan. Fa inna tilka 'adatul yahud kama warada fil hadis. Yang dimaksud dengan i'tizalun nisa fil mahid itu bukan berarti kita menjauhinya di tempat makan, di tempat tidur dan di rumah, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah menyentuh baina surra wa rukbah. Jadi kalau haid kita masih bisa makan bersama, masih bisa tinggal serumah, masih bisa tidur sekamar bahkan, asal tidak terjadi bersentuhan sesuatu di antara lutut dan pusar. Jadi
Kenapa kok ada hukum seperti ini? Jadi kenapa kok ada penjelasan seperti ini? Karena orang Yahudi di masa lalu itu seperti itu. Kalau istrinya haid, istrinya diusir dari rumah. Dibuatkan bangunan tersendiri di luar rumah, nggak boleh bertemu, nggak boleh kumpul. Piringnya disendirikan. Terus mari ngono, gelasnya disendirikan. Bajunya dikhusus. Dan bajunya itu pakai baju yang berbeda sendiri. Kenapa? Karena mereka menganggap wanita yang sedang haid itu najis dan membawa sial. Maka istri-istrinya kalau lagi haid itu diusir, dicampakkan, tidak dihargai, didiskriminasi tempat makan, tempat minum, tempat tidurnya. Kemudian pakaiannya itu sendiri. Jadi kalau orang Yahudi zaman dulu, itu ketika haid itu ketahuan sama tetangga-tetangganya, ya kan? Kita malu nggak jadi perempuan kalau ada yang tahu kita haid? Ya malu. Jadi sampai bajunya itu dibedakan sendiri. Kenapa? Karena supaya para lelaki berhati-hati, jangan sampai mendekat, jangan sampai minta dilayani, minta diambilkan makan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pandangan mereka kepada orang wanita yang haid itu sangat buruk sekali lah. Pengertian di dalam Al-Quran, fa'tazilun nisa'a fil mahid itu tidaklah seperti itu, tidaklah sekejam itu. Alhamdulillah kita hidup pada masa ini. Orang haid masih biasa saja. Kamu bisa sekolah, ya kan? Bisa belajar, bisa ikut pengajian, bisa ikut wiridan biasa. Cuman ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan secara khusus. An Anas, annal Yahuda kanu idha hadat al-mar'atu fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya fa'anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisa'a fil mahid ila akhiril ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam illa nikah ay illa al-wata'. Kemudian ada hadis dari sahabat Anas. Jadi pada masa dulu, pada masa Nabi dan para sahabat itu tahu kalau orang-orang Yahudi itu ketika istrinya sedang haid itu mereka tidak akan mau makan bersama istrinya, juga tidak mau berkumpul dengannya dalam satu rumah. Diusir, kayak gubuk-gubuk cilik gitu. Kasihan ya, kayak gubuk-gubuk cilik, dikucilkan. Kemudian sahabat yang mengetahui itu bertanya kepada Nabi, maka turunlah ayat wa yas'alunaka anil mahid al-ayah. Jadi asbabun nuzulnya ayat itu. Jadi kamu nanti kalau sudah mendalami ilmu tentang Al-Quran, ada yang namanya asbabun nuzul. Apa sebabnya ayat itu turun? Jadi gitu ya, Quran itu menghitopi para manusia itu ada asbabun nuzulnya. Allah menurunkan sebuah ayat, sebuah wahyu itu ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya ayat ini pada saat para sahabat itu tahu bahwa Yahudi itu ketika istrinya sedang haid itu dikucilkan, dijauhi, tidak mau satu rumah, tidak mau satu tempat makan. Maka kemudian turunlah ayat wa yas'alunaka anil mahid. Kemudian Rasulullah bersabda, diteruskan dengan hadis, dijelaskan oleh Nabi lagi sehingga jangan sampai terjadi salah paham. Isna'u kulla syai'in illan nikah. Lakukanlah segala sesuatu dengan istrimu kecuali menikah. Maksudnya menikah adalah al-wat'u, yaitu
tubuh. Selain itu, makan bersama, ngobrol, belajar bersama, apa misalnya menonton TV bersama, misalnya bercengkrama bersama, boleh. Dan tidak ada anggapan bahwa seorang wanita ketika haid itu adalah najis. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang mulia. Sampai mati pun, sampai kita jadi bangkai kelak, hukum kita itu tetap suci. Masa gara-gara keluar darah aja bisa dihukumi najis? Nah, itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Maka Nabi menjelaskan yang dimaksud fa'tazilun nisa'a fil mahid itu yang dijauhi adalah tempat haidnya, tempat keluarnya haid dan waktu dalam waktu haid, tempat keluarnya haid dalam waktu haid. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu ashrabu wa ana haidun thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadau fahu ala mawdi'i fiyya fayashrabu wa atarraqul arqa wa ana haidun thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadau fahu ala mawdi'i fiyya. Kemudian ada hadis dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu merupakan istrinya Nabi yang paling muda dan beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau itu perempuan cerdas yang selalu membersamai Nabi. Kemudian setiap Nabi bersabda, jadi sabdanya Nabi itu penting, nggak kayak sabda kita. Sabdanya Nabi itu penting sampai kemudian menjadi hadis. Maka beliau sebagai seorang istri yang membersamai Nabi, Sayyidah Aisyah menjadi salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena selalu bersama Nabi siang dan malam. Dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, aku minum dan aku dalam keadaan haid. Aku minum dan aku dalam keadaan haid. Kemudian aku memberikan tempat minumku kepada Nabi. Jadi Sayyidah Aisyah itu minum dari sebuah gelas, kemudian nggak habis, masih ada sisanya. Kemudian gelas itu diberikan kepada Nabi. Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Fayadau fahu ala mawdi'i fiyya fayashrab. Kemudian Nabi menaruh mulutnya di tempatku minum, kemudian beliau minum. Pada saat ini Nabi itu, kalau kamu baca hadisnya Sayyidah Aisyah, banyak sisi romantisnya. Ketika Sayyidah Aisyah haid, beliau minum, kemudian diberikan kepada Nabi gelas tersebut, diminumlah dari bekas minumnya Sayyidah Aisyah. Dan aku menggigit daging dalam keadaan haid. Kemudian Nabi mengambilnya dan menggigitnya dari tempat aku makan daging tersebut. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa sampai pada bekas minum, bekas makan dari wanita yang haid itu tidak najis. Bahkan Nabi meminum dari bekas minumnya Rasul, walaupun Sayyidah Aisyah dalam keadaan haid, dan juga memakan daging yang bekas gigitannya Sayyidah Aisyah dari tempat tersebut. Kadang kita kan kalau ada orang makan di sebelah sininya, kita ambil nih sebelah sisi yang utuh, ya kan? Ya, misalnya kalau sampean sama teman sampean makan bareng, dia gigit yang sini, aku minta, kamu pasti makan yang utuh kan? Gak mungkin kamu makan yang bekas gigitan temanmu. Atau sama ibumu lah, kamu pasti pilih yang masih utuh kan? Tapi Kanjeng Nabi tidak seperti itu. Jadi Sayyidah Aisyah menceritakan, saat aku haid, aku minum. Rasulullah minum dari bekas bibirku minum. Ketika aku makan daging, menggigit daging, Nabi juga menggigit daging dari bekas gigitan. Hal itu sharih menunjukkan bahwa seorang wanita yang haid itu
tidak najis kecuali tempat keluarnya haidnya. Kenapa? Karena yang lainnya ya masih normal-normal saja, nggih. Tubuh kita ketika haid ya normal-normal saja. Bio bersih, masih tangannya bersih, wajah juga bersih, mulut apalagi nggak mungkin terpengaruh dengan darah yang keluar dari vagina kita. Maka yang najis hanyalah tempatnya keluar darah haid. Wa anha radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Dan dari Sayyidah Aisyah, banyak sampai kalau ngaji hadis, banyak riwayatnya Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah itu cerdas. Dari Sayyidah Aisyah beliau berkata, Nabi SAW bersandar di pangkuanku, padahal aku sedang haid. Kemudian beliau membaca Quran di pangkuanku. Bagaimana? Romantis kan? Kanjeng Nabi pada saat istrinya haid bukan dijauhi, bukan diusir, malah ditemani. Sayyidah Aisyah tidak bisa membaca Quran karena sedang haid, maka beliau ingin mendekati Sayyidah Aisyah, bersandar di pangkuan beliau, kemudian membaca Al-Quran, sehingga Sayyidah Aisyah bisa mendengarkan bacaannya Kanjeng Nabi. Indah sekali. Seorang wanita ketika haid atau dalam keadaan biasa saja tetap dihargai sebagaimana mestinya, karena kita adalah wanita itu suci, baik selama hidupnya atau setelah meninggal, baik dalam keadaan suci ataupun ketika dalam keadaan haid. Summa bayyana jalla jalaluhu fil ayatil karimah annahu la yajuzu ayyatiya zawju zawjatahu wa hiya haid. Fa idzan qata'a damul haidi wa ightasalat jaza lahu ay yaqrabaha minal makanil ladzi amara Allah taala ayyatiyaha minhu. Kemudian Allah menjelaskan bahwa seorang suami tidak boleh mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Maksudnya mendatangi di sini adalah berhubungan badan atau bersenang-senang dengan sesuatu yang berada di antara pusar dan lutut. Apabila perempuan itu sudah berhenti darahnya dan perempuan itu mandi, maka boleh untuk mendekatinya, mempergaulinya di tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Jadi Allah menerangkan, Allah menjelaskan bahwa seorang suami tidak boleh mendekati istrinya dalam arti bersetubuh ketika istrinya sedang mengeluarkan darah haid. Tapi ketika nanti darah sudah berhenti, kemudian istrinya sudah mandi besar, maka boleh untuk mempergaulinya di tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya satu, dalil di dalam Al-Qur'an mengatakan perempuan itu ketika haid yang najis adalah darahnya dan tempat keluarnya darah. Wanita yang haid tidak bisa membuat wanita itu najis seluruh badannya. Poinnya yang diharamkan adalah menyentuh sesuatu yang di antara pusar dan lutut. Yang itu hanyalah sementara. Kalau darahnya sudah berhenti dan perempuan itu sudah mandi, maka menjadi seperti hukum sebelumnya, yaitu boleh untuk dipergauli di tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal aslu fil haidi minas sunnatin nabawiyyati iddatu ahadits minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, fa idza aqbalatil haidatu fatruqis shalah
fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dama wa sholli. Dalil haid di dalam hadis itu banyak sekali. Salah satunya adalah hadis dari sahabat yang bernama Fatimah binti Abi Hubaysh. Jadi ini ada sebuah riset. Kalau mungkin sekarang orang yang mengalami istihadah itu banyak ya. Nah, tapi kalau dulu itu pada zamannya Nabi, di antara ribuan sahabat wanita yang mengalami istihadah hanyalah 8 orang. Sedikit kan? Kalau zaman saiki coba kita riset, sak pondok ae pasti banyak banget yang mengalami istihadah. Kalau zaman Rasul dulu ketika di riset, berapa para sahabat wanita yang mengalami istihadah? Di antara ribuan sahabat wanita yang mengalami istihadah hanya ada 8. Salah satunya adalah sahabat Fatimah binti Abi Hubaysh. Ini nanti kita akan bertemu hadis yang diriwayatkan dari beliau banyak banget, karena beliau adalah yang sering bertanya tentang Nabi, tentang darah istihadah, tentang permasalahan darah. Beliau tanya terus, bagaimana Rasul, saya keluar darah sekian. Oleh sahabat Fatimah binti Abi Hubaysh. Kenapa kok seperti itu? Kalau orang zaman dulu makannya masih yang alami, ya kan? Paling nyembelih daging langsung dimakan, makan kurma, peras susu, begitu ya. Kalau sampai sekarang ada nugget, ada sosis, ada minuman kemasan. Nah, itu berpengaruh dengan siklus darah seorang wanita. Semakin sehat makanannya, semakin sehat siklus darahnya. Semakin jelek makanan dan gaya hidupnya, begitu juga darahnya, siklusnya semakin tidak bagus, karena darah istihadah itu darah penyakit. Fa idza aqbalat al-haidatu fatruqis shalah. Apabila datang haid maka tinggalkanlah salat. Nah, ini Nabi menjelaskan, Nabi menyebutkan al-haidatu. Ya, berarti ini menjadi dalil darah haid itu ada, karena beliau Nabi mengucapkan fa idza aqbalatil haidatu fatruqis shalah. Fatimah, kalau kamu keluar darah haid maka tinggalkanlah sholat. Gak boleh sampean sholat Fatimah kalau sampean keluar darah haid. Apabila darah haidnya itu berhenti, maka mandilah dan sholatlah. Ini menjadi salah satu dalil di dalam hadis tentang haid, bahwa wanita ketika haid harus meninggalkan sholat. Apabila sudah berhenti maka dia wajib mandi, kemudian sholat kembali seperti biasa. Cukup di sini dulu pembahasan kita. Kita dapat muqaddimah dan pengertian tentang haid. InsyaAllah kita sambung di lain waktu. Kita baca bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.